tadi barusan kita melakukan rapat pleno 34 DPD seluruh Indonesia, DPP, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat untuk menyikapi apa yang terjadi dalam organisasi kami, di mana salah satu anggota kami namanya Rasman Arif Nasution. Karena ada banyak pengaduan ke Kongres Advokat Indonesia sehingga disikapi tentang hal-hal yang diadukan, kemudian mengenai status saudara Rasman sebagai advokat. Hasil keputusan dalam rapat tadi ada 3 hal. Yang pertama, saudara Arif Nasution dinyatakan dikeluarkan sebagai pengurus Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, dia sebagai advokat yang melalui Kongres Advokat Indonesia, segala macam legalitasnya dinyatakan dicabut. Yang ketiga, dia sebagai orang yang katakanlah sedang dianggap ada masalah hukumnya karena mengenai dokumen-dokumen dia, DPP menyatakan akan mendukung semua prosedur itu. Yang hadir dalam rapat tadi memang dinamikanya berkembang begitu luas karena sebenarnya Rasman itu sudah diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi tapi tidak menggunakan, dan sudah juga dipanggil untuk dalam segala aktivitasnya tidak membawa-bawa organisasi karena kegiatan-kegiatan dia kan kegiatan pribadi. Tapi dalam berbagai hal selalu menggunakan logo KAI segala macam dan sudah ditegur. Kemudian dalam perkembangan ada masyarakat mengadukan. Pertama soal ijazahnya, soal bagaimana dia menjadi advokat, ya toh, dan memang setelah data dibuka memang ya ada kebenarannya juga sehingga tadi rapat memutuskan mencabut izin-izin dia sebagai advokat, dan katanya dia sudah berpindah. Ya bagi KAI Indra Sanang Lubis itu hak dia, cuman menjadi masalah karena dia jadi advokat melalui KAI Indra Sanang Lubis dan sudah dicabut. Kemudian ada pengaduan masyarakat bahwa dia mengaku menjadi advokat, ternyata dalam tanda petik kelengkapannya dalam sedikit dianggap bermasalah gitu loh. Dan ini masyarakat yang merasa dirugikan kan sedang berproses gitu loh. Dan rapat karena tadi dinamikanya luar biasa, perdebatannya ya, tetapi pada akhirnya semua secara suara bulat memutuskan untuk memecat yang bersangkutan sebagai advokat dari KAI. Begitu. Apakah ada upaya banding dari Rasman yang dipecat misalnya, Pak? Kan dia sendiri kan sudah mengundurkan diri. Jadi 5 menit sebelum rapat kita menerima surat dari kurir dia menyerahkan surat bahwa dia mengundurkan diri dan sudah bergabung ke KAI yang lain, sehingga ya dia mungkin tidak bisa membela diri karena kesempatan untuk klarifikasi kan sudah dilakukan, tapi dia tidak menggunakan. Tidak ada kesempatan dipanggil hanya ketika oleh Dewan Kehormatan untuk dinasihati supaya dalam berbagai kegiatan pribadi dia tidak membawa-bawa organisasi gitu loh. Tapi dia selalu menggunakan dan ini sudah terjadi. Begitulah. Ini Bapak Petrus ditunjuk sebagai juru Jadi bicara. tadi karena dinamika yang berkembang begitu luas sehingga seluruh DPD dan DPP menunjuk, ya kalau gitu Pak Petrus saja yang kasih penjelasan ke wartawan. Tapi saya katakan jangan saya sendiri, semua DPD harus hadir karena bisa memberikan keterangan juga. Dan memang dalam keterangan itu saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman dari daerah untuk ya silakan, karena perbuatan Rasman ini kan selain membawa organisasi KAI juga kan dari segi profesi kan semua yang tergabung di KAI kan merasa apa begitu profesi dijalankan. Nah, kira-kira begitulah. Dari putusan rapat, tadi forumnya rapat pleno ya Bapak? Rapat pleno lengkap.
Itu bulat atau ada dissenting opinion? Enggak ada, semua secara bulat, baik seluruh DPD, DPP, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat diberi kesempatan untuk berbicara. Karena rapat mulai jam 1 dan berakhir jam 5 lah, ya, dinamika berkembang. Baru setengah 6 atau jam 6 baru kami boleh persilakan wartawan untuk artinya masuk untuk kasih penjelasan gitu loh. Karena katanya kita lagi rapat, wartawan katanya datang, ya udah kita bilang tunggu kami selesai rapat dulu, ya toh. Berarti ini reshuffle juga dilakukan karena jabatan Rasman itu kan Bang Rasman sebagai Vice President ya Pak? Ya betul. Makanya tadi ada pertanyaan wartawan, Bang gimana dia menjadi pengacara? Kita jelaskan bahwa Rasman itu jadi pengacara, kita harus katakan bahwa ketika Kongres Advokat didirikan tahun 2008, kita belum tahu dan tidak kenal dia. Ketika Kongres kedua di Palembang 2014, beliau hadir di arena Kongres. Ketika dia hadir di arena Kongres, ada kegaduhan lah, dia berbicara seolah-olah dari DPD Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara melakukan protes bahwa dia bukan anggota mereka dan bukan peserta dari Sumut, sehingga dikeluarkan dalam arena Kongres. Itu di 2014. Entah bagaimana 2014 ya, dia berdasarkan dokumen belum sarjana hukum, tapi kok bisa ya mengikuti ujian-ujian dan bahkan dinyatakan lulus segala macam, padahal SH-nya belum ada. Sehingga dari data yang diberikan itu siapa yang tanda tangan rekomendasi, siapa yang tanda tangani kelulusan, semua ada. Banyak kejanggalan sehingga teman-teman dari daerah ketika diminta mana datanya ya dibuka semua, sehingga wah kalau begini tidak benar dong. Nah, kira-kira begitulah. Bang, yang menyebabkan dia dicopot dari jabatan Vice President dan keanggotaan KAI itu apa sih Bang kesalahan dia Bang? Kesalahan dia itu pertama, perbuatan dia sudah membawa organisasi untuk pribadinya. Kedua, setelah diteliti datanya sebagai advokat, prosedurnya banyak kejanggalan gitu loh. Contoh, dia itu ijazahnya Juni 2014 sarjana hukumnya, tapi kok bisa jadi advokat di Maret 2014. Dilantik jadi advokat November, lulus Juni 2014, November 2015 dilantik di Ambon. Dengan berbagai data itu, wah, apa dia pindah domisili? Padahal awalnya tadinya mau dilantik di Jakarta, tidak memenuhi syarat, ada verifikasi, semua datanya tidak lengkap, jadi tidak jadi di Jakarta. Kok tiba-tiba muncul di Ambon, tapi bukan melalui KAI, itu masalah juga. Lewat organisasi lain, gitu loh. Itu masalahnya. Artinya sekarang keanggotaan kemarin itu keanggotaan dia sebagai KAI dan mendapat jabatan yang tinggi sebagai Vice President itu KAI kecolongan atau gimana? Iyalah, karena seperti penjelasan teman kita dari Surabaya itu mengatakan dialah yang setuju untuk dia masuk jadi pengurus, ya toh. Nah, ternyata kesininya ya kok kayaknya tindakan-tindakan itu di luar yang ya sebagai orang pengacara gitulah, kira-kira begitu. Nah, itulah intinya. Jadi tadi mengenai latar belakang dia kan juga semua tahu bahwa dia baru muncul di Palembang, dikeluarkan di arena Kongres, ya. Kalau nggak salah itu, bayangin aja, di Palembang itu Mei 2014, belum SH. Kok bisa Februari 2014 ada sebagai pengacara dari Jakarta, ada yang tanda tangan di situ. Datanya ada, begitu dibuka 2014 itu, sehingga semua memeriksa datanya. DPD mengatakan bagaimana bisa, kapan ujian, kapan pendidikan, kapan magang, kira-kira begitulah. Kan SK pengangkatan sebagai advokatnya dari DPP KAI juga Bang? Iya betul, ada orang itu yang tanda tangan, gitu loh. Nah, begitulah ceritanya, ya toh. Oke. Nah, ya, oke.